Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Mari bersama kita datang kepada Tuhan sore hari ini, membawa setiap pujian dan sembah kita bagi Tuhan. Tundukkan kepala bersama, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara setiap hidup kami Tuhan. Dan biarlah sore hari ini melalui ibadah kami rindu datang untuk membawa pujian kami, sembah kami, ucapan syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Dan kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami tahu di dalam hadirat-Mu ada damai sejahtera, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, di dalam hadirat-Mu ada sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hati kami terbuka lebar-lebar untuk Engkau. Lawatan-Mu Kau curahkan sore hari ini bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Di dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Inilah pujian kami kepadamu Tuhan. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya.
katakan kerinduan kita. Ku berdiam dekat Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Oh, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temukan. Katakan dalam hadiratnya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Dalam hadiratnya oh, ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temu. Lagi katakan, dalam hadiratnya ku rasa bahagia. Di dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera. Dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadiratnya ku temu. Dalam hadiratnya, dalam hadiratnya ku temukan. Dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Nama syada dalammu. Mari mulai masuk di dalam hadiratnya, membawa setiap kerinduan kita masing-masing sore hari ini. Nama syada dalammu. Ini hati kami, ini kerinduan kami, mendekat padamu. Nama syada dalammu, menyembahmu, memujimu, menikmati hadiratmu. Di dalam hadiratmu kau berikan penghadapan. Di dalam hadiratmu ada damai-Mu. Nama syada dalammu ku sembah. Nama syada dalammu syukur.
barala 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 barala. Ina masyata karala barala 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 barala. Ina masyata karala barala barala barala. Sore hari ini kami tahu Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu. Dan sore hari ini, inilah kerinduan kami. Kami datang, kami masuk di dalam hadirat-Mu, tempat di mana Engkau hadir bagi kami. Dan sore hari ini Engkau ada di tengah-tengah setiap umat-Mu. Engkaulah yang memberikan damai sejahtera-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada sukacita-Mu. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Di dalam hadirat Tuhan ada pengharapan yang baru. Di dalam hadirat-Mu ada pertolongan-Mu Kau berikan bagi kami. Kina masyata karala balala balala balala. Mari Bapak Ibu Saudaraku, sejenak bukalah kedua tangan-Mu, angkat tangan-Mu tinggi kepada Dia. Kina masyata karala balala balala balala. Mari menyembah, mari menyembah, menikmati. Kina masyata labu. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Terus menyembah Dia sore hari ini Bapak Ibu Saudara. Kina masyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Alami perjumpaan-Mu dengan Tuhan sore hari ini. Kina masyata karala barala barala. Kina rala barala 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 barala. Kina masyata karala barala 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 barala. Kau puaskan setiap dahaga kami. Kina masyata karala barala 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 barala. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan sore hari ini. Kina masyata karala barala barala barala. Kina barala 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 barala. Kina masyata karala barala barala barala. Yesus mengalir bagi kami. Kina barala 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 barala. Kina masyata barala 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 barala. Kina masyata barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kina masyata karala barala barala. Kinarala barala barala. Yesus, kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu itu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Teruslah beracara bagi kami. Lawat setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang kami tahu dan yang kami percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Janji-Mu selalu Engkau tepati buat setiap kami.
Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, oh aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Kami percayakan hidup kami, Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Kami percaya padamu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, oh hanya Kau. Aku percaya, oh janji-Mu ajaib terukir dalam aku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyi dengan percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam oh aku berserah, oh di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau. Oh aku percaya, oh janji
Janjimu ajaib terukir dalam, oh, ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Tidak pernah kami temui Tuhan mengingkari janjimu dalam hidup kami. Janjimu itu ya dan amin Tuhan dalam hidup kami. Berapa banyak engkau percaya sore hari ini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat setiap kita. Bapak Ibu saudaraku, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu tinggi kepada Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam. Kami serahkan semuanya di dalam, hanya Kau segalanya. Aku percaya janjimu ajaib. Kami percaya Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Ku berserah, ku berserah di dalam ku berserah kepadamu. Ku berserah di dalam kekuatanmu, oh, ku berserah di dalam kekuatanmu, ku percaya. Uralamaya syakara labara labara labara. Uralamaya syakara labara labara. Sore hari ini kami mau percayakan hidup kami kepadamu ya Tuhan, pada janji-janjimu yang ajaib dalam hidup kami. Mari mulai angkat suara kita menyembah Bapak Ibu saudaraku. Naikkan ucapan syukur, naikkan pujian dan sembah kita dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh hati yang percaya pada Tuhan. Oralabaya syakara labara 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 labara. Oralamaya syakara labara labara labara. Oralabaya syakara labara labara. Aku percaya janjimu Tuhan. Oh, aku percaya. Oh, padamu Tuhan, Kau kekuatan dan perlindungan, sukacita
percaya kepadamu, sebab janjimu iya dan amin. Ku tak pernah terlambat menolongku. Kau sumber sukacita, kekuatanku. Haleluya. Oh haleluya. Ini pujianku kepadamu. Oh aku percaya kepadamu. Ya Ramayasi, Ora lava ya shakara la bara la bara la bara la bara la. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la. Hati kami percaya kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau sumber pertolongan kami, Engkau sumber mujizat bagi setiap kami, Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami, bahkan Engkau sumber sukacita kami Tuhan. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la bara la bara. Tidak pernah berkesudahan kasih setiamu buat setiap kami. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la bara la bara. Bahkan kemenangan demi kemenangan kami lihat. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya shakara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya shakara la bara la bara. Percaya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya Ramayasi, ini hatiku kepadamu Tuhan. Lama ya syakara la bara la bara la bara. Ya lama ya syakara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la. Sekalipun kami harus berjalan di lembah kekelaman, tidak pernah kami dapati Tuhan meninggalkan setiap kami. Tidak pernah kami dapati Tuhan melepaskan genggaman kami Tuhan. Engkau selalu menuntun jalan kami. Ora lava ya shakara la bara la bara. Ora lava ya shakara la bara la bara la bara. Sebab janjimu itu ya dan amin buat setiap kami. Ya lava ya shakara la bara la bara la bara la bara. Berapa banyak engkau percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin buat setiap kita Bapak Ibu Saudaraku. Angkat kedua tanganmu tinggi, naikkan ucapan syukur, penyembahan yang terbaik. Sebab Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya, Tuhan yang setia buat engkau dan saya. Dia hadir dalam ibadah kita sore hari ini. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya lama ya syakara la bara la bara. Ya Yesus, aku mau percaya kepadamu. Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber mujizat kami, bahkan Engkau sumber pertolongan kami. Ya lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara. Ya lama ya syakara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara. Ya lama ya syakara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la bara la bara la. Ora lama ya syakara la bara la bara la bara la. Ora lama ya syakara la bara la. Kami percaya sementara kami menyembah hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan.
Ora lama yasha karala barala barala barala. Inaralabara. Ora lama yasha karala barala barala barala. Ora lama yasha karala barala barala. Yara lama yasha karala barala barala. Ora lama yasha karala barala barala. Yara lama yasha karala barala barala. Ora lama yasha karala barala barala. Yara lama yasha karala barala barala. Ampuni kami kalau kami sering menggunakan kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering tidak percaya akan janji Tuhan yang ya dan amin buat setiap kami. Sore hari ini kami mau percayakan semua hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau percayakan semua hidup kami kepada janji-janji-Mu ya Tuhan. Berapa banyak Engkau mau percayakan hidup-Mu akan janji Tuhan yang ya dan amin dalam hidupmu Bapak Ibu Saudaraku. Angkat lagi kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, nyanyikan ku percaya janjimu ajaib dalam hidup kami. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam. Kami berserah kepadamu. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Kami percaya kepadamu. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya dengan segenap hatimu. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Oh, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Ya ku berserah di dalam Tuhanmu, hanya Kau. Oh, aku percaya, oh, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Satu kali lagi dengan lebih percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam. Oh, aku berserah, oh, di dalam kekuatanmu, hanya Kau. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam.
kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama katakan. Amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia Allah yang baik, setia, menyertai, menolong dan memberkati hidup kita. Sepanjang hidup kami mengecap kebaikan Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini Tuhan. Kecaplah dan lihatlah yang betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah yang betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh kasih umat Tuhan semua, mari bersyukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, yeah. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecap dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Oh, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu bersama jemaat Tuhan. Mari naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang mengasihi, Allah yang memelihara. Oh naikkan syukur. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Mari angkat kedua tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat. Naikkan syukur dari hatimu Bapak Ibu. Tuhan baik, sangat baik, terlalu baik. Oh ya, oh kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Oh Allah yang memelihara engkau dan saya. Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Oh selamanya. Sampai selamanya. Amin. Yes. Haleluya. Siapa yang percaya kita semua umat Tuhan yang dikasihi oleh Dia. Yang percaya lambaikan tanganmu tinggi. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Yeah. Dia mengasihi. Dia berkuasa bagi setiap kita. Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Katakan, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan. Bagi siapa? Bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Katakan semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya, lambaikan tanganmu.
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang pernah dilihat mata, imani Bapak Ibu, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, sebab disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Karena katamu, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kuasamu, kebaikanmu tidak pernah berubah bagi setiap kami. Ini iman kami. Bersama angkat tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Katakan, dulu, sekarang, dan kuasanya. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Haleluya. Kasih Tuhan tercurah buat engkau dan saya. Yang sepakat katakan yes. Yes. Yang sepakat katakan yes. Yes. Sorak-sorai jauh lebih meriah buat Tuhan kita. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Tuhanlah yang tetapkan tiap langkahku, Agar Tuhan di dalam rencana yang terindah bagiku, di setiap kesukaran dan musuh yang mengepungku, ku selalu dapat percaya pada Allah penyelamatku. Semuanya tak ingin di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungi-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin di luar kasih-Mu, tak ingin ku di luar kasih-Mu, selalu berada dekatmu, selalu bersamamu, Kau jaga dan lindungi-Mu. Tak ingin di luar kasih-Mu. Kasih Tuhan memulihkan setiap kita. Kasih Tuhan menolong setiap kita. Bahkan kasih Tuhan menyembuhkan engkau dan saya. Amin. Mari bertepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudaraku.
Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kami tahu kasih dan kuasa-Mu akan selalu menyertai hidup kami. Bahkan perkataan-Mu, janji-Mu, rencana-Mu pasti Engkau genapi dengan sempurna bagi setiap pribadi tempat ini. Sungguh hati kami bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur,
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan untuk kasih yang Kau beri untuk kami. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Kita angkat tangan bersama. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu saudara-saudaraku. Kau yang percaya Kau dikasihi Tuhan, Kau disertai dan Engkau menerima kebaikan Tuhan. Ucap syukur dari hatimu. Angkat tanganmu tinggi dan katakan, oh, aku bersyukur, ku bersyukur, aku bersyukur buat kasih setiamu, setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Jemaat sendiri bernyanyi, katakan, ku bersyukur buat kasih setiamu untuk kami. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu bagiku, buat kasih setiamu. Sekali lagi Bapak Ibu sendiri katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur.
Tidak akan pernah kami lupakan kebaikan-Mu. Ku bersyukur. Semua yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Buat kasih setia bagiku. Semua berkata ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Ayo jemaat sendiri dengan suara yang kuat. Ku bersyukur. Aku bersyukur kepadamu buat kasih setiamu di dalam hidup. Aku bersyukur. Ku bersyukur. Terima kasih. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih-Mu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur kasih-Mu, terima kasih hidupku. Mari kita berdoa. Yang percaya Kristus ada dalam ibadah ini, angkat kedua tangan saudara tinggi-tinggi. Selamat sore Roh Kudus. Bapa yang baik, hati kami sangat meluap dengan syukur dan terima kasih atas segala kemurahan, kebaikan, kasih setia, pengampunan, mujizat dan keajaiban yang terus kami terima daripadamu. Bapa, inilah ibadah kami, pujian, penyembahan, pengagungan, penghormatan kami kepadamu, dan kami percaya Engkau hadir dalam ibadah ini. Berbicaralah kepada kami semua melalui hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Sampaikan firman-Mu dan lawat setiap kami, sehingga saat ini juga yang lemah Engkau kuatkan. Bahkan yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu Engkau merdekakan, yang jalan hidupnya masih tertutup Tuhan buka jalan, sehingga yang berkekurangan diberkati jadi berkelimpahan. Biarlah Engkau yang dimuliakan atas semua itu. Datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu atas ibadah kudus ini. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Shalom. Shalom. Ya, mana tepuk tangan yang heboh. Saudara merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini? Percaya Tuhan hadir dalam ibadah ini untuk memberkati saudara? Mari berkati kanan kiri depan belakangmu, tos katakan terimalah berkat Tuhan. Katakan terimalah berkat Tuhan. Dan masih berdiri kita sama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur 126. Saya ajak saudara membaca ayat 5 dan ayat 6 secara bersama dari Mazmur 126. Saya minta tolong ditayangkan dan kita membaca dengan semangat secara bersama-sama dari Mazmur 126 ayat 5. Bersama 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ayat 6. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Katakan amin. Silakan duduk. Ya, kemuliaan bagi Tuhan. Ada perbedaan ayat 5 dan ayat 6. Pertama saya terangkan ayat 5 ini dikatakan banyak orang-orang. Dan di ayat 5 ini tidak ada kepastian diberkati. Walaupun dia menabur. Tetapi ayat 6 cuma bicara satu orang. Tidak banyak. Ini orang-orang pilihan Tuhan dan saya berdoa saudara menjadi orang itu. Boleh amin yang keras?
Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti ada kepastian. Tangisan jadi sorak-sorai, pasti ada sukses membawa berkas-berkasnya. Ayat 5 tidak ada kepastian. Dan saya mau garis bawahi, Tuhan kita itu Tuhan yang pasti. Dia pasti memberkati kita. Tapi pertanyaannya, apakah kita menjadi orang di ayat 5 ini yang banyak orang, atau menjadi orang yang di ayat 6? Tapi baik ayat 5 ayat 6 sama-sama Tuhan perintahkan harus menabur. Ayat 5 saya menilai orang-orang banyak menabur ini dengan perasaan kedagingan. Tetapi ayat 6 satu orang saja dia menabur dengan iman. Ketika kita hidup berjuang, bekerja, menabur dengan perasaan, saya mau kasih tahu, saudara tidak ketemu Tuhan apalagi sukses yang dari Tuhan. Ganti dari kedagingan perasaan menjadi iman. Katakan amin. Kalau iman itu kita tidak tergantung dengan moodnya kita, keadaan kita, perasaan kita. Saya jujur sebagai senior pastor kadang bangun pagi saya sudah malas untuk pelayanan. Malas untuk rendah hati, malas untuk murah hati, malas untuk senyum, sukacita, malas. Tapi saya tahu ini serangan iblis di pagi hari. Saudara harus padai, bangun pagi itu saya setiap hari bangun subuh. Iblis menyerang supaya saya tidak dengan iman tapi dengan perasaan. Karena begitu banyak masalah sebagai seorang senior pastor, sebagai kepala keluarga, sebagai keluarga dalam kakak adik saya. Banyak masalah yang saya hadapi. Dan perasaan merekam semua itu sehingga kalau istilahnya jadi bad mood. Tapi saya percaya di tengah banyak masalah ini, handicap dan tantangan rintangan krisis karena perang dagang Amerika dengan China, maka seluruh dunia mengalami krisis. Bukan hanya di Indonesia. Ada Tuhan yang dahsyat. Katakan amin. Nah saya mau singkat saja. Tidak ada gunanya kita percaya kalau langkah dasar kita tidak tahu siapa kita. Saya percaya bukan hanya ada Tuhan yang memberi kemenangan, tapi saya percaya sesuai firman. Ketika saya dalam kandungan ibu, di dalam Mazmur 139 dikatakan apa di sini? 139 ayat 13, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat 14, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, dasar iman yang paling fundamental, Anda percaya bahwa Anda dahsyat dan ajaib. Karena dalam kandungan ibu Tuhan ciptakan kita dengan satu konsep, dahsyat ajaib. Ayo deklarasi dengan iman, saya dijadikan Tuhan dahsyat ajaib. Lebih keras lagi 2, 3. Kenapa dalam kandungan dijadikan dengan dahsyat ajaib? Supaya kita punya hari depan yang penuh harapan dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Amin. Nah masa hari ini karena ada banyak kendala, masalah, handicap, tantangan, rintangan, krisis. Kedahsyatan iman kita hilang. Pikirkan. Hidup ini adalah perjuangan, harus menabur. Hidup ini juga ada ujian, katakan amin. Apa yang diuji nanti saya bahas. Tapi hidup juga adalah pilihan. Ada 3 hal yang Anda harus sadari. Apa yang kita pilih itulah kita. Dan saya mau kasih tahu tidak ada orang gagal, tidak ada orang sukses. Adalah orang yang memilih sehingga dia sukses atau dia gagal. Tuhan katakan begini, aku perhadapkan engkau hari ini kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Tuhan bilang jangan salah pilih. Termasuk tanggal 17 April jangan salah pilih. Saya enggak berpolitik. Tapi pilihan kita menentukan hidup kita. Amin, tinggal 1 orang. Kalau Tuhan jadikan kita dahsyat ajaib untuk hari depan dahsyat ajaib. Hari ini ada banyak tantangan, Tuhan suruh kita memilih. Apakah kita hidup berjuang dengan daging, perasaan atau dengan iman? Itu pilihan.
Tidak ada nasib dan takdir, tidak ada. Nah, kita perhatikan baik-baik ya, bahwa orang yang di ayat 6 ini adalah orang hidup dengan iman. Orang yang hidup dengan iman itu adalah pilihan. Saya terangkan sekarang ayat 5, coba tayangkan ayat 5. Ini banyak orang, dia menabur dengan mencucurkan air mata, dia bekerja dengan menangis, pekerjaannya buat dia menangis. Perjuangannya membuat dia menangis. Kenapa? Saya menggali dalam-dalam, orang ini bekerja dengan otot, tidak dengan otak, tidak dengan smart. Kenapa dia bekerja dengan otot? Karena dari mudanya tidak mau belajar, tidak mau diajar, tidak mau dinasihati alias kepala batu dan malas. Sehingga dengan terpaksa dia harus bekerja dengan otot. Seberapa hebat hasil dari otot? Terbatas. Dari pekerjaannya membuat dia menangis. Dan tidak ada kepastian dia diberkati. Tapi coba tayangkan ayat 6. Ayat 6 berbicara ini dengan iman. Orang yang berjalan maju dengan menangis. Dia menangis bukan karena pekerjaannya. Dia menangis karena dia mengalami himpitan, krisis, kesukaran, tantangan, rintangan. Tetapi dia tetap maju. Ini bedanya. Yang buat dia menangis bukan pekerjaannya. Problemnya. Alkitab juga berkata bahwa setiap hari itu ada masalah kesukaran sendiri. Tolong tayangkan Matius 6 ayat 34. Saya baca. Matius 6 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ingat. Walaupun kita dijadikan dahsyat ajaib, rancangan hari depan dahsyat ajaib. Tapi setiap hari ada ujian, kesusahan. Semua katakan amin. Salah kalau hamba Tuhan berkata, tidak ada kesukaran. Tuhan tidak janji tidak ada kesukaran. Tapi Tuhan janji, kita selalu menang dari setiap kesukaran. Bahkan lebih daripada pemenang. Bekali dirimu, siapkan dirimu bahwa setiap hari ada kesukaran. Katakan amin. Tapi setiap detik ada Tuhan yang maha kuasa. Amin. Nah, ayat 6 ini ada kesukaran tidak menghambat dia menjadi putus asa, menyerah, jadi pesimis, tapi dia tetap berjalan maju. Saya katakan para pengusaha-pengusaha dan middle up itu semua. Karena mereka katakan kita menunggu dulu, kita lihat ini wait and see keadaan. Saya bilang salah. Dan saya buktikan ayat-ayatnya. Maju walaupun banyak krisis. Ini iman. Di tengah krisis sudah harus memiliki mental budaya sukses. Baru Tuhan sukseskan kita. Kalau di tengah krisis masalah kita terkapar, yang Tuhan mau pulihkan adalah mental terkapar ini harus bangkit dulu. Tidak langsung ekonomimu, situasimu dipulihkan. Diri kita dulu. Jadi saya mau katakan, ketika belum ada tanda-tanda sukses, bahkan begitu banyak masalah, miliki mental budaya sukses. Amin yang keras. Orang yang seperti ini yang diberkati Tuhan. Kenapa? Dia tidak lihat masalah. Masalah membuat dia menangis, tapi dia tetap maju dan menabur. Pasti Tuhan katakan, pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saya percaya saya berdiri di depan orang yang memiliki iman kepastian. Bukan iman mudah-mudahan. Katakan amin yang keras. Nah, orang yang punya mental budaya sukses, saya mau singkat, saudara boleh catat. Pertama, dia tidak gampang tersinggung. Kalau gampang tersinggung, saya mau katakan ini mental budak. Padahal kita lebih daripada pemenang. Kita bukan loser. Gampang tersinggung. Itu budak. Kalau punya mental budaya iman sukses, tidak mudah tersinggung. Yang kedua,
tidak mudah menyerah dalam situasi apapun. Yang ketiga, tidak suka menyalahkan keadaan orang lain. Yang keempat, tidak suka iri hati. Saya suka bilang di mimbar ini, kenapa kita harus iri hati sama orang lain? Kalau ada orang lain sukses, itu karena Tuhan mau sukseskan dia. Tidak ada sukses tanpa datang dari Tuhan. Semua katakan amin. Kalau teman gereja kita, tetangga kita, kerabat kita sukses, itu Tuhan. Lah kalau Tuhan layakkan dia untuk sukses, ada hak apa saya iri hati? Lebih baik saya ikut sukacita. Maka saya akan disukseskan. Amin. Ada 4 jenis sampah yang mengganggu diri kita. Tersinggung, mudah menyerah, suka menyalahkan, iri hati. Selama sampah-sampah ini kita belum buang, kita adalah budak. Ini mental budak. Kenapa saya katakan budak? Ada kaitannya di Alkitab. 430 tahun Israel diperbudak di Mesir. Tapi setelah dilepas dari Mesir, Tuhan sudah sediakan Kanaan, dijamin pasti. 1 juta lebih orang Israel yang keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang masuk ke Kanaan. Dan generasi kedua yang lahir di padang gurun. Nanti bagian akhir saya akan terangkan ini. Bukankah mereka dibebaskan dari Mesir? Apakah Tuhan gagal bawa masuk di Kanaan? Tidak. Kegagalan ini karena walaupun sudah merdeka, masih bawa mental budak. Bersungut-sungut, ngomel, berkelahi, ribut, iri hati, dengki itu. Kalau saya belum bersihkan hati saya dari sampah-sampah iman ini, saya budak. Padahal Tuhan bilang kita lebih daripada pemenang. Yang percaya saudara lebih daripada pemenang, katakan amin. Status kita lebih daripada pemenang. Tapi kenapa mental budaya kita masih sering mental budaya budak? Bukankah mereka sudah lebih daripada pemenang? 10 tulah menghantam Firaun dengan Mesir. Mereka hanya nonton. Laut berau terbelah 2. Tidak ada andil Musa, itu Tuhan. Di padang gurun Tuhan pimpin tiang awan, tiang api. Minta air, gunung batu keluarkan air. Minta roti, mana dari langit turun. Minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Apanya yang kurang? Tapi masih bersungut, masih berkelahi, masih memberontak, masih iri hati, masih menyerah, putus asa. Ini budak yang dibawa. Generasi Israel yang masuk tanah perjanjian, dengar baik-baik, adalah generasi yang lahir di padang gurun, kecuali Yosua dan Kaleb. Yang melek huruf, yang tahu baca, tahu tulis itu cuma Yosua dan Kaleb. Selebihnya yang lahir di padang gurun buta huruf semuanya. Tapi mereka tidak punya mental budak. Tidak. Dalam keadaan miskin papa, tapi mentalnya mental lebih daripada pemenang. Dia memiliki mental budaya sukses. Dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9, intinya Tuhan bicara kepada Yosua, pengganti Musa. Siapa Yosua? Hambanya Musa. Bahasa kasarnya, jongosnya Musa. Kuatkan teguhkan hatimu karena engkau yang memimpin bangsa ini untuk masuk tanah yang kujanjikan kepadamu. Ayat 1 sampai 9. Dalam ayat 1 sampai 9 Tuhan tidak bicara dalam 3 hari kamu akan masuk Kanaan. Tidak. Ayat 10 dari Yosua 1, Yosua balik badan bicara kepada bangsa Israel. Persiapkan dirimu. Ingat, ini Israel generasi kedua. Generasi pertama sudah mati, semua berhamparan di padang gurun. Persiapkan dirimu. Dalam 3 hari kamu akan masuk Kanaan. Tuhan tidak pernah bilang 3 hari. Kenapa generasi ini percaya? Taat. Kenapa mereka tidak komplain? Yosua, siapa kamu? Kamu bukan pemimpin 1000. Kamu bukan pemimpin 500, 150, 10. Bukan. Kamu jongosnya Musa. Kok enak-enak aja mau mimpin kami? Tidak. Selesai tidak ada pemberontakan di situ. Bahkan mereka katakan kepada Yosua, apa yang kau perintahkan akan kami kerjakan. Kemanapun engkau suruh akan kami pergi. Bahkan dipertegas, siapa yang menentang perintahmu mati. Artinya, walaupun sesama Israel kalau menentang engkau mati.
Yosua bilang dalam 3 hari kita akan masuk Kanaan. Kenapa mereka percaya? Kamu akan masuk negeri berlimpah-limpah susu madu. Apa itu negeri mereka tidak tahu. Apa itu kelimpahan susu dan madunya mereka tidak pernah lihat. Jangankan lihat negeri, jangankan lihat kota, lihat rumah saja belum pernah. Dari sejak lahir mereka cuma lihat matahari, terik, pasir dan tenda. Mereka belum pernah lihat negeri, kota, rumah, tidak. Mereka belum pernah lihat susu dan madu kelimpahan, tidak. Tapi kenapa mereka percaya? Karena tidak ada sampah budak. Itu. Kita dengar khotbah faith, iman. Saya katakan tidak akan ada iman kalau masih ada sampah-sampah di hati kita. Buang itu hari ini. Katakan amin. Engkau gampang percaya firman Tuhan. Tidak ada keraguan. Ini berlaku apa yang tidak pernah dilihat mata, dengar telinga, timbul dalam hati. Inilah generasi yang lahir di padang gurun. Tidak pernah lihat apa-apa. Cuma tenda, pasir, terik matahari. Lain tidak. Yang dikatakan negeri, apa itu negeri? Berlimpah-limpah susu dan madu, apa itu susu dan madu? Mereka belum lihat, tapi mereka percaya. Saya ulangi, kenapa? Hatinya bersih. Itu. Saya terus terang banyak pendeta khotbah tentang faith, iman. Tapi saya mau katakan itu jumping. Sore hari ini kita belajar bagaimana iman. Saudara sudah punya iman di bawah alam sadar. Tapi itu terbungkus dengan khawatir, takut, cemas, gelisah, apa semua tersinggung, suka menyalahkan orang. Itu harus dibuang. Karena dikatakan iman timbul dari pendengaran akan firman. Timbul berarti sudah ada dalam diri kita. Semua katakan amin. Kita dengar firman. Tapi kita tetap pelihara sampah-sampah itu. Timbulkah iman? Tidak. Tuhan bukan hanya berfirman bagi generasi yang keluar dari Mesir. Tuhan tunjukkan mujizat. Generasi kedua tidak melihat laut terbelah. Tidak. Generasi yang kedua lahir padang gurun tidak melihat 10 tulah. Generasi kedua tidak melihat kedahsyatan Allah. Tapi mereka percaya. Kenapa? Saya ulangi. Hatinya bersih. Mental budak tidak ada. Di dalam kemiskinan mereka sudah punya mental budaya sukses. Anda tidak akan sukses sampai Tuhan temukan mental budaya sukses dalam dirimu. Untuk memiliki mental budaya sukses, buang sifat-sifat budak itu. Yang tadi saya sudah ucapkan. Gampang tersinggung. Gampang menyerah. Gampang iri hati. Gampang menyalahkan orang dan keadaan. Itu budak. Saya ulangi ya, supaya saudara makin diteguhkan. Apa yang diperintahkan Yosua sungguh tidak masuk akal. Tapi mereka percaya. Itu. Kita ganti semua itu dengan banyak berdoa. Baca Alkitab itu bagus. Anda mau baca Alkitab berdoa, tapi kalau Anda tidak sadar membuang semua sampah itu, tidak ada gunanya. Saudara jangan bosan kesaksian saya orang mantan cuci darah, 28 teman saya cuci darah bersama saya, satu demi satu sudah mati. Ini fakta. Saya tidak hidup berdasarkan keadaan, saya hidup berdasarkan iman. Kenapa aku bisa dikaruniakan iman? Karena aku tidak ada kecewa, benci, dendam. Setiap orang buat salah, ada 2 jurus yang saya lakukan. Ampuni dan lupakan. Ayo semua katakan ampuni. Yang keras, ampuni, lupakan. Kalau hatimu bersih, gampang sekali engkau punya iman. Itu. Saya dibawa di Singapura, Mount Elizabeth, Profesor Gordonku periksa saya, dia bilang ini malpraktek. Saya pulang ke Jakarta, saya datang dokter itu saya peluk, saya bilang saya ampuni, dia nangis. Saya tidak sengaja, saya tahu. Tapi saya tidak mau ada sampah di sini. Benci, dendam, kecewa, saya ampuni. Dan saya lupakan. Sekitar 7-8 tahun yang lalu, hati saya pedih dengarnya.
dokter itu cuci darah. Padahal saya tidak kutuki. Saya tulus ampuni dan saya lupakan semua. Tahun ini genap 18 tahun saya lepas dari cuci darah. Allah kita dahsyat. Sesungguhnya Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Bersihkan hatimu dan tuluskan hatimu. Engkau melihat kebaikan Tuhan. Nah, untuk ini tepuk tangan untuk Tuhan. Saya tidak menjustify siapa yang masih hidup dengan kebencian, kepahitan dan segala macam, kekecewaan, tersinggung, suka menyalahkan. Saudara berpikir itu baik? Itu menutup langit berkat-Mu. Apapun yang kau perjuangkan, buntu. Dan apakah itu baik bagi kesehatanmu? No. Saya mau berdoa supaya mulai sore hari ini saudara punya mental budaya sukses. Aminnya belum sukses. Yang percaya Tuhan rancang besar buat saudara, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Saya berdiri sore hari ini bukan hebatnya saya, tapi hebatnya Tuhan mengasihi engkau. Saya cuma jadi alat demo di tangan Tuhan. Ini loh hambaku. Yang malpraktek dia ampuni dan dia lupakan. Kalau masih ditipu soal uang, ini menyangkut nyawa. Kenapa saya katakan nyawa? 28 teman saya cuci darah satu demi satu sudah meninggal. Semuanya yang hidup tinggal saya. Saya tidak bawa teori-teologi. Tapi apa yang Tuhan perintahkan saya lakukan dan saya alami. Ampuni. Masa cuma digosipin, masa cuma soal uang. Anda sudah benci, dendam. Ampuni, ini menyangkut nyawa. Dan menyangkut harta. Karena 2 hari sekali saya cuci darah, biaya cuci darah tinggi sekali. Belum lagi suntik untuk naikkan HB, suntikan Iprex. Itu sebulan sekali saya harus suntik itu. Mahal sekali. Tapi apa saya kekurangan? Padahal saya sudah tidak bisa melayani. Jangankan melayani jemaat. Ngurus diri sendiri saya sudah susah. Tapi apa saya kekurangan? No. Sesungguhnya Tuhan itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Camkan dari bangun pagi iblis menyerang engkau dengan mental budak itu. Supaya langit berkat-Mu tertutup. Supaya kesehatanmu dironrong. Kalau kita sudah buang tersinggung, menyerah putus asa, menyalahkan orang keadaan, buang iri hati, yang muncul secara automatically ciri daripada iman, bersemangat. Katakan bersemangat. Sukacita, tulus, jujur, berani berkorban. Ini bukti iman. Amin dong yang keras. Saya tidak bisa buat-buat semangat sukacita saya. Saya sadar tadi malam baru, udah sekian bulan saya tidak ada istirahat yang cukup. Tapi pernahkah saudara dapati saya khotbah di sini loyo? No. Semangat sukacita. Kenapa? Sudah tidak ada sampah. Anda bisa setiap perkara kecil. Tidak akan mungkin dipercayakan besar kalau tidak setiap perkara kecil. Anda bisa jujur, katakan amin. Tidak neko-neko. Dan Anda berani berkorban. Itu. Ini bersih. Sekali lagi saya katakan. Jangan menerjemahkan iman dengan salah kaprah. Tidak akan muncul iman kalau masih terhambat istilah saya sampah-sampah ini. Tidak. Even dia pengkhotbah. Tidak. Nah terakhir. Karena sudah buang tersinggung, buang gampang menyerah, buang suka menyalahkan, iri hati, lahir semangat, sukacita, jujur, setiap perkara kecil, terakhir Anda berani berkorban. Katakan berani berkorban. Kurang keras. Kenapa saya katakan begini? Dasar iman Kristen kita karena ada pengorbanan Kristus. Tanpa Kristus berkorban, itu tidak terbukti dia mengasihi kita.
Karena kasih dia berkorban, kita selamat. Katakan amin. Nah, saya ajak saudara ya. Tidak di perjanjian baru mengajarkan kasih yang berkorban, dari perjanjian lama. Dari bapak orang beriman, Tuhan ajar tentang kasih yang berkorban. Abram, nama awalnya Abram, bapak banyak anak tapi tidak punya anak. Sebelum punya anak Tuhan ganti namanya Abraham, artinya bapak banyak bangsa. Ini berarti nama ini. 25 tahun dia menunggu dapat anak. Dari umur 75 Tuhan genapi Ishak lahir waktu dia umur 100 tahun. Para teolog menduga ketika Ishak berumur 15 tahun kurang lebih, Tuhan minta Abraham, bawa anak tunggalmu yang kau kasih Ishak ke Gunung Moria. Itulah Yerusalem sekarang. Tingginya 800 meter di atas permukaan laut untuk dikorbankan. Abraham tidak komplain. Bukankah engkau menjanjikan jadi bapak banyak bangsa? Masa baru satu saja yang kau beri, engkau minta lagi? Tidak. Kenapa dia bisa tulus dan taat? Saya mau terus terang, hatinya bersih. Saya ulangi firman Tuhan. Mazmur 73, sesungguhnya Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. 3 hari berjalan dari kemah ke Moria. 3 hari waktu yang lama untuk berubah pikiran. Tidak berubah. Sampai di kaki Moria dia harus mendaki 800 meter. Kerja keras. Tidak bersungut. Sampai di atas Moria dia susun batu untuk jadi mezbah, kayu bakar. Dia ikat tangan kaki Ishak, dia letakkan di atas mezbah itu. Dan dalam apokrif Ishak berteriak, Bapa, kenapa engkau lakukan ini kepadaku? Ini satu nubuatan. Yesus juga di kayu salib berteriak yang sama. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ingat, sebelum Yesus berkorban, sebelum Abraham menjadi bapa orang beriman, sebelum janji Tuhan digenapi seutuhnya, Tuhan minta Abraham berkorban. Dia cabut belati saat dia menghujamkan di tubuh Ishak. Tuhan berteriak, Abraham, tahan, jangan lakukan itu. Hari ini aku melihat engkau mengasihi aku. Apa itu kasih? Berkorban. Bukan hanya mengampuni, berkorban. Kalau ada suami mengaku mengasihi istrinya, kalau ada istri mengaku mengasihi suaminya, tanpa pengorbanan, saya terus terang itu bukan kasih. Saya ajar jemaat saya. Engkau jangan hidup dari perusahaan di tempat engkau bekerja. Tapi hidupkan perusahaan itu dengan engkau berkorban di situ. Mungkin bukan dengan uang. Tapi dengan talentamu, waktumu. Ketika engkau berani berkorban di tempat engkau kerja, dagang, usaha, event pelayanan. Maka semua itu Tuhan balik memberkati engkau. Amin yang keras. Saya tidak hidup dari pelayanan. Saya berkorban memberkati pelayanan saya dari awal. Sekarang saya masuk stadium. Pelayanan memberkati saya. Tuhan lanjut bicara kepada Abraham. Lihat di sebelahmu ada kambing domba yang sudah tua. Yang tanduknya sudah melingkar. Tersangkut di semak belukar. Pertanyaan yang paling hakiki. Betulkah habitat hidup kambing domba apalagi yang sudah tua di atas gunung? Tidak. Kambing domba hidup di lereng gunung. Bagaimana dia bisa naik ke atas? Padahal sudah tua, kalau istilah manusia sudah encok rematik. Ada kabar baiknya di sini. Di tempat yang tidak mungkin, Tuhan menyediakan berkat bagi kita. Jadi saudara jangan takut dengan perang dagang Amerika dengan China. Dan saya sudah dengar Trump sudah mulai malu-malu menaikkan bendera putih bahwa perang dagang itu sudah mau diakhiri. Karena yang rugi sendiri Amerika. Tapi kalaupun masih berlanjut, krisis masih berlanjut, saya mau katakan. Di tempat yang tidak mungkin, di tengah krisis, Tuhan kita berdaulat tetap memberkati saudara. Beranikah engkau tutup semua mental budaya sukses dengan berani berkorban? Apa sampai di situ saja? Tidak. Selesai itu Tuhan lanjut berbicara. Dulu Tuhan janji keturunan Abraham seperti pasir di laut. Sekarang Tuhan tambahkan keturunanmu seperti bintang di langit. Berubah. Mari saya ajak saudara merenungkan pasir di tepi laut. Setiap saat dihantam gelombang. Inilah orang Kristen yang tidak ada habis-habisnya masalah, tidak ada habis-habisnya.
Padahal Tuhan janji bukan tidak ada masalah. Tapi Tuhan janji kita lebih daripada pemenang. Kok ini gak menang-menang? Pasir. Belum jadi bintang. Kedua, ketika dihantam ombak, pasir dengan pasir bergulung sendiri. Ini lambang saudara bersaudara dalam gereja, dalam komunitas berantam terus. Ini pasir. Yang ketiga, khusus di Indonesia. Pasir di pantai tempat dibuang kotoran, termasuk minta maaf kotoran manusia. Ada orang bisa buang kotoran di bintang? Pernah lihat bintang dengan bintang berkelahi senggol-senggolan? Pernah lihat bintang dihantam badai? Tidak. Saya mau berdoa. Ketika engkau punya mental budaya sukses dan engkau tutup dengan berani berkorban, engkau masuk golongan Mazmur 126 ayat 6. Walaupun ada banyak masalah, tapi engkau tetap maju, bekerja dan berani berkorban. Tuhan jamin pasti pulang dengan sorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berpindahlah dari ayat 5 menjadi ayat 6. Berpindahlah dari pasir menjadi bintang di langit. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan. Saya nggak tahu di Surabaya, di Jakarta banyak orang Kristen masih seperti pasir. Pergumulan nggak ada habis-habisnya, berantam tidak ada habis-habisnya, dihina tidak ada habis-habisnya. Kalau bintang sudah penuh kemuliaan, menerangi kegelapan menjadi terang. Tidak ada badai. Ini kepastian. Pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil mau berkas-berkasnya. Saya ulangi. Janganlah hidup seperti pasir. Hiduplah seperti bintang. Miliki budaya sukses walaupun Anda belum sukses. Jangan lagi hidup dengan perasaan daging. Tapi dengan iman dan berani berkorban. Amin yang keras. Karena hidup ini dari apa yang kita tabur itu kita tuai. Dan izinkan saya tambah satu poin yang paling mendasar hakiki. Hormati orang tuamu, ada 2 berkat. Panjang umur dan bahagia. Saya sudah tidak punya orang tua kandung. Tapi saya punya ibu rohani. Saya sayang dan hormat dia. Sudah 31 tahun. Kalau saya ada hari ini. Karena perintah Tuhan. Harus tunduk hormat kepada orang tua. Dia tidak lahirkan saya. Dia tidak punya kontribusi apa-apa. Sampai saya jadi hamba Tuhan. Tapi suaminya dipakai Tuhan mendidik saya. Menempa saya. Saya bersumpah di hadapan Tuhan. Aku akan tunduk pada ibu ini. Aku mengasihi dia. Bahkan dari mulutnya sendiri berkata, Daniel, kamu lagi perhatikan saya lebih daripada anak kandung saya. Saya bilang, ibu sampai akhir hidup saya akan mau taat firman itu. Hormati orang tua supaya panjang umur dan bahagia. Anda periksa riwayat Jack Ma, dia hormat orang tuanya. Anda periksa Bill Gates punya riwayat, hormat orang tuanya. Anda periksa semua orang-orang sukses yang signifikan, semua hormat sama orang tuanya. Anda coba lihat orang yang terkapar gagal, memberontak kurang ajar sama orang tuanya. Itu. Tapi poin yang paling penting di sini. Apa saudara punya mental budaya sukses sebelum sukses? Karena kita lebih daripada pemenang. Jangan tunggu diberkati. Kalau engkau sudah percaya engkau lebih dari pemenang, jangan takut menabur, jangan takut berkorban. Katakan amin. Amin. Karena pengorbanan, pengampunan itu ekspresi dari kasih. Ketika Tuhan menguji Abraham, yang diuji apanya? Adakah kasih? Ada pengorbanan? Dia mau. Saya ulangi, maka janji bukan lagi pasir di tepi laut. Tapi bintang di langit. Siapa yang percaya Tuhan rancang engkau menjadi bintang di langit? Mari bangkit berdiri, saya doakan saudara. Semuanya berdoa secara pribadi. Menaburlah, berjuanglah dengan iman, bukan dengan perasaan. Perasaan akan menjebak engkau dengan kecewa, putus asa, marah, tersinggung, iri hati, dan lain sebagainya. Menyalahkan orang. Saya mau kasih tahu itu mental budak. Tundukkan kepala. Imam musik, imam penyembah mengangkat penyembahnya. Bahwa kita percaya Tuhan yang tidak pernah gagal menepati janji-janjinya. Mari saudara sungguh-sungguh berdoa. Pindahlah dari daging perasaan kepada iman.
Jadilah manusia di ayat 6. Walaupun banyak handicap, kekurangan, keterbatasan, masalah, himpitan, tetap maju, tetap berjuang, tetap bekerja, tetap melayani dengan prinsip berani berkorban. Pasir di tepi laut berubah menjadi bintang di langit. Jangan jadi generasi yang keluar dari Mesir. Jadilah generasi yang lahir di padang gurun, miskin papa buta huruf. Tapi mereka tidak punya pengalaman mental budaya budak. Dengan mudah mereka percaya janji Tuhan. Mereka lah yang masuk tanah perjanjian dalam 3 hari saja. Saya mau doakan saudara. Saudara berdoa sungguh-sungguh. Imam penyembah mengangkat penyembahan ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku statusmu lebih daripada pemenang, dahsyat dan ajaib. Hari depan dirancang dahsyat ajaib. Tak pernah lalai menepati janji-janji. Bersama semuanya nih, ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Aku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Mari tepuk tangan yang keras muliakan Tuhan. Percaya. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Kita nyanyi dari awal. Jadikan penyembahanmu. Angkat kedua tangan. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan hidup. Miliki mental budaya sukses, bukan mental budak. Jadilah generasi yang lahir di padang gurun. Gampang mereka percaya iman. Hanya dalam 3 hari mereka masuk tanah perjanjian. Jadilah bintang bukan pasir. Percaya Kau Tuhan. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi sembah Tuhan. Saudara lebih daripada pemenang. Saudara dijadikan dahsyat dan ajaib sejak kandungan ibu sampai ke hari depan. Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Sekali lagi tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Dengan iman katakan aku percaya. Aku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Aku percaya. Kau Tuhan Kau tidak pernah lalai. Menepati semua janji-janji. menepati janji. Lebih sungguh lagi ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih daripada lebih pemenang. dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Bapak jamah tangan-tangan yang terangkat. Kami bersyukur dalam ibadah ini kami berjumpa dengan Engkau. Ampuni kami. Sejak bangun pagi kami tidak waspadai bahwa iblis menyerang kami supaya gampang menyerah. Gampang bersungut, putus asa, iri hati.
dan menyalahkan orang dan keadaan. Ternyata itu adalah sampah yang menjadikan kami mundur sama seperti budak. Ampuni setiap kami. Lawat dan urapi kami, sehingga yang hadir di balkon maupun di lantai dasar ini, hari ini Engkau urapi menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Dan kami percaya sejak kandungan ibu kami dijadikan dahsyat dan ajaib. Dan hari depan kami juga hari depan yang penuh harapan, bukan kecelakaan, dahsyat dan ajaib. Maka hari ini kami tidak mau menjadi pasir lagi di tepi laut. Kami mau jadi bintang di langit. Kami tidak mau menjadi generasi yang keluar dari Mesir membawa mental budaya budak. Kami mau menjadi generasi yang lahir di padang gurun, sehingga dalam waktu singkat yang hadir di ruangan ini masuk di tanah perjanjian mereka, menikmati kelimpahan susu dan madu. Dan sekali lagi kami tolak segala siasat tipu daya iblis yang mau menarik kami jatuh kembali dalam mental budak, dipatahkan dalam nama Yesus. Ajar kami berani berkorban, Bapak. Karena apa yang kami tabur, itu yang kami tuai. Hamba tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan dasar umat-Mu di tempat ini, tapi Engkau Tuhan yang Maha tahu untuk membuka jalan hidup kami. Dan kami percaya jamah tangan-tangan yang terangkat. Sekali lagi urapi mereka. Tetap tuntun gembalakan kami semua, sehingga kami menang dari dalam diri kami. Kami memiliki mental budaya sukses, lebih daripada pemenang. Dan hamba berdoa untuk tangan-tangan yang terangkat. Biar dengan waktu cepat Engkau memperlihatkan Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat untuk memberkati kami semua, supaya kami menjadi berkat dan mempermuliakan Engkau. Kami percaya itu Bapa. Mari tetap angkat kedua tangan. Bawa hidupmu pada Tuhan. Saya beri kesempatan saudara berdoa sungguh-sungguh, membawa diri, penyerahan diri pada Tuhan. Saya rasakan hadirat Tuhan kuat, mau menjamah setiap hati yang terbuka. Mulailah engkau berdoa menyembah kepada Tuhan. Dia sudah jadikan engkau semua dahsyat dan ajaib. Hari depanmu dahsyat ajaib. Miliki wacana pandangan yang benar. Engkau tidak jadi pemenang sampai engkau berkata mengakui, aku lebih daripada pemenang. Miliki mental budaya sukses. Engkau tidak ada sukses sampai Tuhan temukan engkau buang semua mental budaya budak, karakter budak buang. Jadilah generasi yang lahir di padang gurun. Betul mereka buta huruf, miskin, tapi mereka punya mental budaya lebih daripada pemenang. Orang tua mereka 40 tahun berputar-putar padang gurun tidak bisa masuk Kanaan. Tapi anak-anak ini hanya 3 hari masuk ke Kanaan. Yang percaya angkat tanganmu tinggi-tinggi. El Shaddai, El Shaddai, Allah. Dia lebih besar dari segala masalah yang kau hadapi. Kebesarannya disediakan kepadamu hari ini, hari esok, sampai selama-lamanya. El Shaddai mulia. El Shaddai mulia. Nyanyikan El Shaddai. El Shaddai. Lebih tinggi angkat kedua tanganmu, muliakan sembah Tuhan. Dengan iman katakan
berkatnya melimpah. Yang hanya melimpah. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai. Rekan-rekan yang melayani. El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Haleluya. Berkat-Mu melimpah atas kami. Lewat kebenaran firman-Mu. Tapi lewat persekutuan kami juga dengan tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan yang kudus. Kami boleh memiliki Engkau sumber segala berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tiada terkira-kira yang Engkau limpah ruahkan kepada kami malam ini. Kami terima semua ini dengan penuh pengucapan syukur dalam nama Yesus. Amin. Sedalamnya samudra, luasnya cakrawala, tiada yang melebihi kasih-Mu, oh Tuhan. Kau pandangku berharga, tebusku dari dosa. Darah-Mu yang mulia selamatkan hidupku. Ku angkat tanganku, muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau, Yesus Tuhan.
jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, Amin.